meledak. Jurnalis Tempo ini beberkan percakapan rahasia antara Febri Ardiansyah serta Jaksa Agung Burhanuddin dan juga Menteri Pertahanan. Nah, di hari yang sama, Kang, sebenarnya ada pertemuan setengah kamar terpisah yang dihadiri tanpa presiden. Ini ada 3 orang yang hadir dalam satu pertemuan di sebuah tempat di Jakarta. Ada Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin, Jaksa Agung, dan juga ada Febri. Ada permintaan dari Febri. Pertama, permintaan supaya Febri tidak dijadikan tersangka. Tapi dia menjamin dia akan mundur. Dari dia mundur posisinya sebagai jampitsus. Betul, dia mundur nggak apa-apa. Yang kedua, dia minta ada yang mengakui duit hasil penggeledahan Polri dan juga emas itu milik orang lain. Jadi ketika percakapan antara Menteri Pertahanan dan Jaksa Agung Burhanuddin serta Febri Ardiansyah, Febri bicara bahwa tidak apa-apa kasus ini untuk diusut, tapi dia meminta jaminan agar tidak dijadikan tersangka, serta ada orang lain yang mengakui emas serta uang miliaran rupiah itu menjadi milik orang lain. Dan di situ juga Kang Sen, Febri diduga berkomunikasi dengan sejumlah pengusaha yang kita cross check ke lebih dari 6 narasumber ya. Ada sekitar 7 narasumber yang langsung berkomunikasi juga dengan para pengusaha itu. Mereka dihubungi oleh Febri untuk meminta agar uang dan emas itu diakui milik mereka. Pengusaha ini macam-macam lah. 2 di antaranya terkenal. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya. Satu dari Kalimantan. Wah, gue udah punya bayangan. Paji. Pengusaha ini langsung terbang ke satu tempat nih. Yang ada proyeknya itu. Betul, ada proyeknya. Tahu gue siapa ini. Satu lagi ada nggak? Yang pernah berhubungan dengan sepak bola gitulah. Oh, pengusaha tambang yang pernah ada di suatu sepak bola atau Bisnis sepak bola. ataupun di asosiasi sepak bola Indonesia begitu ya. Betul. Oh, istilahnya yang ada IE-nya itu kan ya. Oke. Oh, pantas sih. Gue jadi nyambung nih dengan kronologi peristiwa yang terjadi pada akhir pekan itu ya. Jadi setelah ada komunikasi ya, dugaan komunikasi Febri dengan sejumlah pengusaha tambang tadi, Febri kemudian kan menggelar konferensi pers. Di situ salah satu substansi yang sangat gua inget dari konferensi persnya Febri adalah dia mengatakan benar itu rumah Sentul adalah rumah saya. Tetapi dia juga menyatakan di situ bahwa uang atau temuan yang ada di dalam brankas di rumah Sentul itu ada pemiliknya, ada kegiatannya, gitu kan. Oh, rupanya itu adalah bagian proses dari komunikasi yang dia jalin sebelumnya dengan sejumlah pengusaha itu. Jurnalis ini juga berbicara bahwa dia mendapatkan info dari narasumbernya bahwa Febri Ardiansyah mencoba untuk menghubungi 7 pengusaha untuk mengakui harta-harta yang digeledah di rumah pribadinya di Sentul. Apa yang dikatakan oleh guru besar UGM bahwa pemberantasan korupsi Indonesia hanya drama, hanya pura-pura. Lihat dari kasus Febri Ardiansyah, jampitsus yang awalnya tersangka sekarang menjadi saksi. Sudah jelas emas 74 kg, uang, dolar. 3 kasus tersangka, Asabri, Krakatau Steel, batu bara. Ini tidak jadi tersangka, diralat katanya. Menjadi saksi. Ini betul-betul rusak hukum Indonesia. Saya tidak yakin Indonesia akan maju kalau masih korupsi tidak diberantas, drama korupsi, terus penegakan hukum lemah. Presiden hanya omong-omong saja, hanya bagi-bagi jabatan. 4 musuh baru Bang Hotman setelah menjadi kuasa hukum Febri. Melalui videonya, Roy mengungkapkan bahwa Hotman justru menciptakan 4 musuh baru akibat statementnya sendiri. Pertama, media dan wartawan. Roy menyoroti gaya komunikasi Hotman yang terekam kamera melontarkan kalimat merendahkan, "Lu punya otak nggak?" Kedua, pihak kepolisian. Menurut Roy, sikap Hotman yang mempertanyakan izin Kapolri bisa menimbulkan kesan bahwa polisi seolah melawan presiden. Ketiga, pendukung Presiden Prabowo. Roy menilai kebiasaan Hotman bawa-bawa nama presiden justru merugikan karena bisa memunculkan asumsi seolah presiden melindungi pihak yang sedang berkasus, padahal Prabowo sangat tegas soal korupsi. Keempat, situasi makin panas karena isu ini ikut digoreng oleh anak-anaknya sendiri di media sosial. Melihat rentetan kerugian ini, Roy Sakti menyarankan agar Hotman mundur saja dari kasus tersebut. Apakah kalian setuju dengan analisis Roy Sakti ini? Tulis opinimu di komentar dan follow Orang Dalam Update. Sekarang kenapa si orang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat,
Lalu yang jadi pertanyaan, barang siapa? Punya siapa itu? Punya kakek si Febri, punya nenek si Febri, atau punya bapaknya si Febri? Dari emas sampai ke uang. Punya siapa itu? Kalau bukan punya si Febri. Terkait penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, tidak juga semerta-merta harus diketahui oleh Bapak Presiden. Setelah selesai acara, ya diketahui atau dilaporkan oleh Bapak Kapolri, sah-sah aja menurut saya. Lagian yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu benar. Menegakkan hukum, siapa yang salah tindak. Tidak ada pandang bulu, mau dia kesayangan Presiden, mau siapapun dia. Iya. Jadi mentang-mentang dia kesayangan, kalau seandainya dilaporkan di awal, dibilang Pak Presiden jangan, itu kesayanganku. Lah terus jangan. Sementara yang dia lakukan salah. Hah? Negara macam apa kalau seperti itu konsepnya? Hotman Paris, coba jawab dulu. Koruptor kok dibela, Hotman. Sebut Febri Adriansyah tangan kanan Presiden, kata Hotman Paris, tiba-tiba dikriminalisasi tanpa izin. Itu kan katamu, Hotman. Ya, klaim sepihak karena Anda pengacaranya. Iya, Hotman Paris nih. Nah, nih. Ya, aneh kalau menurut saya. Dia bilang tangan kanan Presiden si Febri itu ya. Jelas-jelas Pak Prabowo itu mau memberantas korupsi yang ada di pemerintahannya. Tidak ada pandang bulu mau siapapun dia. Kan begitu. Lah iya, dan nggak mungkin juga seorang Prabowo Subianto ya presiden kita hari ini membela si Febri Adriansyah yang udah jelas-jelas jadi tersangka kasus korupsi. Nah, kalau seperti ini ya si Hotman Paris ini ya, dia memang sengaja ingin menarik Pak Prabowo ke dalam pusaran korupsinya si Febri. Kalau seperti ini, ya kan, betul nggak kalau menurut kalian guys? Tolong tulis di kolom komentar. Drama keluarga Hotman Paris semakin memanas. Setelah Frank menyerang ayahnya, kini Fritz ikut menyindir sosok yang disebut pernah jadi racun di kantor. Lewat Instagram, Fritz menuding Asprey Hotman pernah memfitnah keluarganya. Selama ini mereka memilih diam, hingga akhirnya karma dan waktu yang membuka semuanya. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Tidak. Tanya kakekmu, masa tanya gua. Itu seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Tanya kepada Kapolri, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Udah jelas? Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Itu terjadi, bayangkan coba. Publik mulai muak dengan taktik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Pembelaannya terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah dinilai tidak konsisten, gak masuk akal, dan tercium bau amis akal-akalan hukum. Baru-baru ini, Hotman dengan lantang menyebut Kapolri tidak meminta izin Presiden Prabowo Subianto saat menetapkan Febri sebagai tersangka. Dia bahkan mengklaim kliennya adalah sosok kepercayaan Presiden. Pernyataan ini langsung disabet kritik pedas oleh koordinator Maki Boyamin Saiman. Boyamin secara gamblang menyebut Hotman Paris tidak paham hukum acara pidana dan terkesan mengarang aturan sendiri. Faktanya mana ada aturan KUHAP yang mengharuskan izin Presiden untuk mentersangkakan jaksa. Berdasarkan putusan MK nomor 15 tahun 2025, hak imunitas jaksa sudah diamputasi total jika terlibat tindak pidana khusus seperti korupsi. Jangankan jaksa, menteri pun bisa ditangkap tanpa izin presiden. Sejak awal, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyidikan ini murni penegakan hukum dan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta pemberantasan oknum koruptor dilakukan tanpa pandang bulu. Maki menilai Hotman sengaja mendramatisasi keadaan untuk mengalihkan substansi inti, yaitu temuan emas 74 kg dan uang hampir setengah triliun. Publik disajikan alasan yang berubah-ubah, mulai dari klaim dana yayasan keagamaan hingga status kepemilikan rumah Sentul yang pelin-plan. Segala drama izin presiden ini dinilai netizen hanyalah trik untuk meloloskan klien dari jerat hukum murni. Menurut kalian, apakah manuver Hotman Paris kali ini bakal berhasil atau justru jadi... Hotman Paris nelan ludah sendiri. Jadi ceritanya, Hotman Paris sekarang resmi menjadi pengacara Febri Adriansyah. Tersangka kasus dugaan korupsi yang rumahnya ditemukan harta karun 74 kg emas dan ratusan ribu dolar kemarin. Tapi, yang bikin netizen geleng-geleng kepala adalah pernyataan Hotman sebelumnya. Hotman Paris mengucapkan selamat atas ketegasan Bapak Presiden dalam kasus Jampitsus. Karena tidak mungkin operasi besar-besaran tersebut dilakukan oleh polisi tanpa ada restu dari Bapak Presiden. Dan akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Dan sekarang setelah resmi jadi pengacaranya. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, kita aja, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu
Ya intinya dia sekarang membela mati-matian lah sama si tersangka ini sampai ngata-ngatain para wartawan gitu cuy. Dan ini yang paling disayangkan. Selama ini kan Hotman Paris dikenal dan dikagumi masyarakat karena sering memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang tidak mampu. Sekarang malah kayak gini. Kelihatannya emas 74 kilo cukup menggoda ya. Hotman Paris resmi jadi pengacaranya Febri Adriansyah. Ada beberapa soal yang disampaikan Bang Hotman pada saat konferensi persnya di Kejaksaan Agung. Pertama yaitu Jampitsus adalah orang yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena ia telah mengembalikan uang sebesar 430 triliun. Ini adalah salah satu contoh uang yang sudah dikembalikan ke negara. Yang kedua dan ketiga yaitu Cafe Deklan dan juga Rumah Sentul itu disewa oleh Don Rito dan seluruhnya telah direnovasi oleh Don Rito. Dan pernyataan ini juga didukung oleh kuasa hukumnya Don Rito yang mengaku bahwa pemilik uang dan emas di berangkas itu adalah punya Don Rito. Walaupun emasnya ini ditemukan di rumah pribadinya Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Ini alasan Bang Hotman kenapa bisa ngebela ex Jampitsus Febri. Gimana nih menurut kalian? Ini kasus plot twistnya banyak banget. Hotman Paris sebut Rumah Sentul bukan atas nama Febri dan sudah dipinjam sejak 2022. Ini yang disampaikan oleh Bang Hotman pada saat konferensi pers di Kejagung sebagai kuasa hukum dari ex Jampitsus yaitu Febri Adriansyah. Bahkan Bang Hotman ini menyampaikan kalau ini nggak ada izin dari Pak Presiden Prabowo. Karena jaksa Febri ini adalah jaksa kesayangan dari Pak Prabowo. Dan semua emas dan uang itu bukan milik dari Febri, tapi dari kuasa hukum Don Rito yang mengklaim bahwa ratusan miliar dan juga 74 kilo emas itu adalah punyanya. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, jaksa Febri ini belum ditahan sampai sekarang. Padahal udah diperiksa selama 10 jam. Dan ini banyak banget yang bilang kalau Hotman Paris mau bela Febri ya boleh aja, tapi jangan bawa-bawa nama presiden. Gimana menurut kalian guys? Ramai-ramai kecam Hotman Paris, rendahkan martabat wartawan. Sejumlah organisasi profesi wartawan di Indonesia kompak melayangkan kecaman keras terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea lantaran dinilai arogan dan merendahkan martabat jurnalis saat sesi konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat 17 Juli. Mereka yang mengecam Hotman tergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, dan Ikatan Wartawan Hukum. Insiden ini bermula saat Hotman tengah bersuara atas nama kliennya, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi. Alih-alih menjawab secara profesional, Hotman merespons cecaran pertanyaan jurnalis dengan kata-kata yang dianggap menghina dan mengintimidasi. Ketua Forum Pomred, Retno Pinasti, menyayangkan pilihan kata dan cara Hotman yang dinilai sangat tidak pantas dan gagal menyentuh substansi pertanyaan. Retno mengingatkan bahwa bertanya dan memverifikasi data adalah hak serta disiplin kerja jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun ke-1999. Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan menegaskan bahwa pertanyaan kritis dari jurnalis bukanlah upaya mencari masalah, melainkan bagian dari kewajiban profesi demi menghasilkan berita yang berimbang. Herik menyoroti bahwa tindakan verbal Hotman mencederai nilai profesionalisme dan pasal 1 serta 3 kode etik jurnalistik. Buntut dari arogansi verbal tersebut, PWI Pusat dan Iwakum secara resmi mendesak Hotman Paris untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada insan pers. Ketua Umum PWI Pusat, Ahmad Munir, menyatakan bahwa seorang advokat memang memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan demi membela klien. Namun hak tersebut tidak boleh digunakan untuk mengintimidasi profesi lain. Buat Hotman Paris, pengacaranya Febri Adriansyah, catat, Anda sebelumnya termasuk orang yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan daripada program pemerintah Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, catat juga apa yang Anda sering lontarkan di media sosial erat kaitannya berhubungan dengan hak pilih Anda membela kebenaran. Itu pesan dari masyarakat saat ini. Yang ketiga, tiba-tiba Anda selaku pengacara menempatkan dan menetapkan pilihan sebagai pengacara Febri Adriansyah. Yang keempat, saat tidak sadar, Anda sudah memilih perang dengan rakyat.